Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Akbar Wahyudi, NIM 2120210031. Kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang pengertian dan arti penting pasar modal serta lembaga, profesi, dan penunjangnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sudah memberikan kita kesehatan, rahmat, serta hidayahnya. Dan kedua, tak lupa saya aturkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Pertama-tama, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Muhammad Sohibul Hitmam MH yang mengampu mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan. Langsung saja ke tema yang pertama, pengertian pasar modal. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, mengidentifikasikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi. Tempat efek-efek di perdagangan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek, stock exchange, adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pasal 64 Undang-Undang Pasar Modal menentukan paling sedikit 4 profesi penunjang pasar modal yang berperan membantu emiten dalam melaksanakan prinsip keterbukaan. Keempat profesi tersebut adalah akuntan, konsultan hukum, penilai, serta notaris. Dari keempat profesi yang disebutkan, 3 di antaranya yaitu akuntan, konsultan hukum, serta penilai merupakan profesi yang memegang peran fungsi dalam perwujudan prinsip keterbukaan dalam sebuah prospektus. Tanpa peran ketiga profesi ini, keterbukaan tidak mungkin terwujud dalam sebuah prospektus. Akuntan secara umum dapat dijelaskan bahwa akuntan merupakan profesi yang memastikan bahwa laporan keuangan emiten disajikan secara benar dan sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Konsultan hukum, sedangkan konsultan hukum merupakan profesi yang diantaranya memastikan bahwa emiten telah berdiri sesuai dengan hukum yang berlaku dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh emiten telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, serta harta-harta atau aset yang dimilikinya adalah sah secara hukum. Yang ketiga yaitu penilai. Sementara itu, penilai harus memastikan bahwa nilai harta emiten telah sesuai dengan transaksi hingga tidak akan menyebabkan terjadinya pembengkakan nilai. Selanjutnya yaitu lembaga penunjang pasar modal. Lembaga-lembaga
penunjang pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan pasar modal adalah lembaga penunjang. Lembaga ini berfungsi sebagai penunjang atau pendukung beroperasinya pasar modal. Keberadaan lembaga penunjang pasar modal merupakan salah satu faktor penting untuk dapat memperkembangkannya pasar modal. Untuk berkembangnya pasar modal. Berbagai aturan main dan beberapa sifat yang berlaku khusus di pasar modal membutuhkan adanya lembaga penunjang khusus pasar modal. Beberapa lembaga penunjang pasar modal yang akan dibahas perannya dalam skripsi ini antara lain Biro Administrasi Efek, Kustodian, dan Wali Amanat. Kita akan membahas yang pertama, Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah salah satu lembaga penunjang pasar modal yang memegang peran penting di dalam menyelenggarakan administrasi perdagangan efek, baik pada pasar modal perdana maupun pasar modal sekunder. Yang kedua, kustodian atau tempat penitipan harta. Kustodian adalah lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, menerima bunga, dividen, dan hak-hak lain menyesuaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang ketiga yaitu wali amanat. Wali amanat atau trust agent adalah lembaga yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas kredit. Peranan wali amanat diperlukan dalam emisi obligasi. Selain peranan tersebut, wali amanat juga berperan sebagai pemimpin dalam rapat umum pemegang obligasi atau RUPO. Sekian penjelasan tentang pengertian dan arti penting pasar modal serta lembaga, profesi, dan penunjangnya. Jika ada salah dan hilaf, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.